Sri Tinon ing Pasewaka Busana maneka warna sebab puspiteng udyana yang panjraning samomo lamun Jinandra jekaring sang satriya tanpa beda kadya saklaripun winuyen jagat raya harsa kundur arejaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang prasasat hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumaduk kajiwa kasaringa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Restantun Raharja. Selamat datang di Dua Sisi. Saya Arga Balarama menggali misteri dan melahirkan sebuah filosofi yang tidak akan pernah habisnya di alam jagat samagram ini, merupakan hasil mahakarya dari Sang Gusti yang Maha Agung. Teman-temanku pecinta misteri, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan oleh beliau narasumber yang luar biasa, Mbak Vina, yang mengalami proses bersentuhan langsung dengan alam dan bahkan berinteraksi dengan alam gaib dan bahkan menemukan sebuah titik permasalahan tentang tragedi. Maka dari itu tetap di Dua Sisi dan jangan kemana-mana. Terima kasih. Selamat sore Mbak Vina. Terima kasih sudah hadir ke studio Dua Sisi ini ya Pak. Nah, ini kan kita mendapatkan informasi dari teman-teman nih. Mbak Vina memiliki perjalanan yang mengandung unsur misteri dan gaib, khususnya di bidang alam ini ya Pak. Nah, dan kami juga penasaran nih untuk menjadikan edukasi buat kita dan untuk pemirsa khususnya dan secara umum. Nah, mungkin bisa langsung diceritakan. Silakan Mbak Vina, monggo. Pas bulan Oktober kalau nggak salah, saya kan punya teman satu, itu orang Magelang. Nah, itu ngajakin mau naik Slamet. Gunung Slamet? Ya, naik Gunung Slamet. Setahu saya kan cuma beberapa orang. Ternyata itu ada 22 orang. Satu rombongan itu? Iya, tapi teman-teman saya 22 orang. Saya sama temen naik motor. Terus saya ngabarin temen yang dari Banjar itu 3 orang. Terus yang lain itu nyewa bis kan. Itu nyewa bis, nyampe sana. Langsung nyampe base camp. Terus kita persiapan buat naik. Terus sampai jam 3 sore, jam 4 kita berangkat. Nah, base campnya di Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Oh, Kabupaten Purbalingga. Nah, nyampe sana pas jam 4 berangkat. Kan ada 4 cewek. Ada 4 cewek, yang 2 itu masih belum sering naik. Yang satu malah belum sama sekali, langsung diajak ke Slamet yang cewek. Nah, udah nyampe pos 1 itu udah maghrib. Pos 1? Ya, nyampe pos 1 udah maghrib. Kan nggak mungkin kalau mau lanjut terus sampai pos 3 apa 5 gitu kan. Soalnya udah terlalu malam nanti. Terus akhirnya kita ngecamp di pos antara pos 2 sampai pos 3. Nah, di situ kayak ada lapangan, tapi ngecampnya di bawah pohon beringin. Berarti itu bukan di base camp pos, tapi Bukan. di jalur ya? Ya Di trek? Ya, di jalur.
ya di bawah pohon beringin itu. Pas kita bikin tenda itu masih aman gitulah, masih biasa-biasa aja. Nah pas mau summit sekitar jam 2 pagi kalau nggak setengah 3 pagi itu summit, semuanya ikut summit semua, naik ke atas. Pas di Samarantu itu pos 4 udah agak nggak enak lah, udah nggak ngerasa, soalnya nggak ada yang berani di depan. Dari 22 orang itu nggak ada yang berani, udah akhirnya saya yang memberanikan paling depan. Itu semuanya tuh gandengan tangan, soalnya kan emang kalau di pos 4 itu paling serem lah itu kan. Pas mau masuk di pos 4 itu ada 2 pohon, kayak masuk gerbang. Kalau udah masuk itu udah kayak beda lah hawanya, soalnya kan tertutup sama pohon lebat. Terus udah nyampe pos 5, terus nyampe pos 8 kalau nggak salah, itu kan perbatasan hutan sama yang mau ke puncak. Itu udah los lah, udah kosong, nggak ada pohon kan. Tapi anehnya saya tuh di situ kayak lihat pohon besar banget, tapi yang lain nggak ada yang tahu kalau itu pohon lah. Saya duduk di situ di bawah pohon kan, soalnya kan cuaca kan panas banget gitu kan. Panas, saya duduk, terus ada yang tanya, "Mbak, panas-panas kok duduk di batu besar?" Loh, saya kan duduk di bawah pohon, nggak ada pohon Mbak, kayak gitu. Tapi ya saya duduk di bawah pohon gitu kan. Nah udah gitu ke puncak masih aman. Nah pas turun tuh siang, nyampe yang buat ngecamp tadi tuh jam 1-an lah. Kita packing, makan, terus sampai jam 4 sore kayaknya kita baru turun. Itu pas Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon kita turun. Malam Jumat Kliwon. Pas malam Jumat Kliwon. Nah, 22 orang yang paling akrab sama saya kan cuma 1. Nah, kalau saya kan kalau naik gunung itu nggak bisa diem gitu loh, harus ngomong apa, cerita apa, interaksi ya. Cuman kan saya nggak begitu kenal sama anak-anaknya. Terus lah temen saya udah di depan. Nah kita perjalanan turun, perasaan udah nggak enak, soalnya saya paling belakang, terus belakangnya cuma 1 orang cowok. Nah saya di paling belakang, artinya paling belakang cowok 1 orang. Kita nggak sama sekali nggak ngomong sedikit pun, nggak, cuma terus perjalanan gitu. Pas kok semakin kesini makin berat, ya cuma istighfar, terus kok nggak enak perasaan. Terus ada yang lewat, paling hewan gitu kan. Terus lagi jalan lagi, seliwer terus kayak gitulah. Terus udah gitu kan saya langsung lihat sosok kayak nenek-nenek lagi nyebrang jalan gini, tapi sebelahnya kan jurang, tapi selihat saya tuh kayak masih ada kayak lapang. Nah terus lihat, ngomong kan sama yang belakang, "Mas, kok itu ada nenek-nenek sih malam-malam?" Terus maksudnya nggak ada, dari tadi nggak ada nenek-nenek. Itu nenek-neneknya coba dianterin kemana, ditanyain, lagi berdiri kan, mas-masnya nggak lihat. Terus udah gitu udahlah paling halusinasi kan, mikir saya. Terus udah jalan, terus kok kaki kayak tambah berat, makin kesini makin berat kayak gitu kan. Terus ditanya, "Kenapa Mbak, ini kaki saya kok berat?" Mungkin kecapean. Oh ya udahlah, mungkin kecapean ini kan. Terus makin berat, kok lihat kayak nenek-nenek megangin kaki gitu loh. Wujudnya seperti apa itu, Pak? Ya kayak nenek-nenek pakai kebaya gitulah. Nah udah kayak gitu langsung tak sholawatin lah, tapi nggak, masih tetap di sini kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus udah hilang, jalan lagi sebelah sini, kaki kiri itu masih kayak gendong terus, mau ngikutin terus. Nah udah terus lanjut jalan, tiba-tiba langsung langsung narik kepala, kayak langsung ditarik ke jurang, langsung ditarik sama, terus mas-masnya ngomong sama teman-teman yang di depan, "Ini tolongin, mau jatuh gitu kan." Tapi saya belum bilang kalau ada yang narik, bilangnya masih kesandung gitu kan.
Nah udah, akhirnya kan saya di tengah, belakang udah banyak orang, terus istighfar terus selama perjalanan. Nah pas udah nyampe pos 1 kan ada shelter, itu kayaknya kalau nggak salah habis maghrib kalau nggak isya. Nah duduk di situ kan shelternya gelap, lampunya agak rempang-rempang. Saya duduk di situ kan banyak orang, ya kalau lihat orang di remang-remang kan agak samar-samar gitu kan. Begitu saya duduk, kayak udah nggak di shelter itu, gelap, nggak kelihatan sama sekali. Langsung nenek yang tadi tuh ngebisik, bentar lagi bakal ada yang kesurupan gitu kan. Terus aku langsung mikir, kalau yang cewek 2 itu kan kasihan kalau misal kesurupan kan. Terus aku langsung ngomong ke temanku, Mas tolong itu yang 2 dibawa keluar, perasaanku nggak enak gitu kan. Terus udah beneran dari atas shelter langsung dengar suara gebuk gitu kan, terus langsung dibawa ke masuk. Beneran itu cewek dari rombongan lain kesurupan. Nah di dalam shelter kan yang cewek cuman saya. Terus akhirnya ada mas-mas, Mbak tolong itu lepasin jilbabnya, lepasin bajunya gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau kan, karena saya cewek sendiri, saya nolongin ke sana. Terus yang kesurupan itu ditanya, ini siapa? Terus saya yang di bawah pos 2. Nah saya langsung mikir, yang di bawah pos 2 kan tadi kayak ada nenek-nenek gitu kan. Terus tapi ngebatin. Terus ditanya mau ngapain gitu kan. Saya mau nyari temen, tapi yang kesurupan itu lihatnya langsung ke arah saya kan. Nah temanku di sebelah langsung bilang, udah ini nggak aman, kamu ikut keluar. Langsung akhirnya saya ditarik keluar. Terus udah kita pulang aja gitu kan. Akhirnya pulang pas itu sekitar jam 8 malam. Iya 8 malam. Terus diajak keluar, pas baru keluar dari shelter jatuh udah berkali-kali sampai celana robek gitu. Udah jatuh kayak ada yang narik terus lah. Selama perjalanan tuh udah nggak lurus lah. Pokoknya jalan sedikit jatuh. Badan udah lemes, berat, udah nggak enak lah perasaan. Terus sama temen suruh istighfar, terus ya udah istighfar, terus minum, terus jalan sampai Kalimati. Posko Kalimati. Enggak, itu ya pos, namanya pos Kalimati. Itu saya jatuh, bener-bener jatuh, pipi udah nempel di udah nempel di tanah. Bangun udah nggak bisa, udah kayak ada yang neken gini kan, kayak udah nggak boleh bangun gitulah. Terus kata teman-teman saya, katanya pada istighfar, pada sholawat, tapi saya bener-bener nggak denger sama sekali kalau mereka sholawat, istighfar kayak gitu kan. Terus akhirnya pas saya agak sadar, denger temen mau manggil ranger yang di bawah. Terus nunggu tapi badan masih lemas banget, kayak masih di samping tuh kayak neneknya, kamu sini aja, nggak usah ikut turun. Intinya bilang kayak, tapi pakai bahasa Jawa itulah. Terus udah, pokoknya nunggu ranger sampai kayaknya kalau nggak salah sampai jam 10, soalnya sampai bawah itu jam 11 malam. Nah sampai jam 11 malam. Nah udah pas rangernya itu naik jemput kan, saya ikut naik motor, temen saya di belakang. Sampai bawah udah tangan udah kaku, udah pokoknya udah dingin semuanya kan. Terus langsung dimasukin ke base camp. Itu disitu langsung masuk, itu langsung kesurupan lah. Pertama kali saya kesurupan di situ. Terus ditanya mau ngapain gitu kan. Saya mau ngajak anak ini buat nemenin di hutan. Nenek-neneknya bilang kayak gitu. Terus pertamanya nggak mau keluar, itulah sampai 2 jaman itu kesurupannya, sampai 2 jam. Akhirnya bisa dikeluarin, terus suruh istirahat itu kan. Akhirnya tadinya kan orang-orang basecamp bilang nggak usah pulang dulu, di sini dulu takutnya ada apa-apa. Tapi temen kan ngejar waktu mau kerja juga kan. Akhirnya nekat pulang.
itu kan seharusnya pulang paling nggak 3 jam lah dari Purbalingga ke Wonosobo kan. Itu tuh kayak kita tuh diputer-puterin di situ terus, nggak nyampe selama 3 jam tuh kayak di daerah situ terus nggak pernah nyampe Di daerah mana? di Purbalingga, di daerah Purbalingga keluar dari Bambangan kayak di situ terus. Padahal udah buka Google Map tapi kok balik ke jalan sini lagi gitu loh. Wah, perasaan udah nggak enak. Akhirnya kan ada kayak jualan nasi goreng tuh, akhirnya tidur di situ sampai subuh. Nah pas udah gitu tidur sampai subuh, melanjutin perjalanan kan, tapi kan badan udah nggak pada kuat. Akhirnya kan mampir ke rumah temen yang di Purbalingga, di Banjarnegara. Nah pas yang di Banjarnegara udah duduk istirahat santai-santai gitu kan sambil cerita-cerita yang semalam terjadi itu kan. Terus saya mandi, terus teman bilang kalau mandi hati-hati. Loh kok ada apa gitu kan, perasaan udah nggak enak, ini ada apa sih. Terus udah gitu saya mandi, kok di jendela kayak ada yang liatin gitu kan, mungkin perasaan gitu kan. Udah gitu tak liatin lagi, kok kayak pernah lihat di mana tapi sambil mandi. Terus lihat lagi, loh ini kan yang tadi. Nenek langsung keluar cuma pakai anduk. Langsung teman bilang kenapa, terus itu yang nenek itu masih ngikutin. Terus ya kan saya udah bilang yang semalam masih ngikutin. Terus mandi ganti baju langsung pulang ke rumah. Terus saya mikir kalau udah sampai rumah mungkin udah baikan lah, udah aman. Nggak taunya kok hari pertama pas udah pulang kok jalan kayak berat gitu loh, jalan harus rambatan ke tembok-tembok kayak gitu. Terus pun nanya kenapa sih, kayaknya ini efek habis naik gunung gitu kan. Terus oh iya ibu bilang gitu. Terus dipijetin biasa itu kok tetap malah tambah sakit, nggak bisa jalan. Terus ada yang bilang itu kayaknya bukan pegel karena naik gunung, tapi kayaknya ada yang ikut gitu kan. Terus akhirnya bawa ke orang yang bisa kayak gitu. Terus bilang ini tuh kayak di punggung neneknya itu ikut. Terus yang sini kayak anak kecil 2. Selama 3 hari saya nggak bisa jalan gara-gara itu masih nempel kan. Akhirnya dikeluarin, terus didoain, akhirnya keluar. Kalau wujud neneknya itu seperti apa mukanya? Neneknya ya kayak nenek-nenek biasa, cuman kayak keriput, udah keriput, ya udah tua lah, kayak umur 70-an, jalan udah bungkuk. Seingatnya sih pakai kebaya warna hijau sama rok kayak apa sih itu? Jarit ya, jarit. Itu yang pengalaman di Gunung Selamat. Nah, itu kan baru permulaan ya. Awal Anda mendapat hal-hal ganjil waktu di Gunung Selamat. Mungkin ada waktu di gunung, setelah dari Selamat kemudian berlanjut kemana seperti itu? Pas waktu itu sebelum ke Selamat malah udah pernah, tapi di perahu, tapi nggak sampai kesurupan. Itu di perahu kan, saya dulu kerja di Klaten sama teman saya cewek. Terus saya kan mau resign, teman saya pas mau libur, terus temen ngajakin naik gunung Pak. Ya udah ayo kita naik kemana, ke perahu lewat via Patak Banteng. Kan tadinya mau berdua tapi nggak boleh sama kakaknya temen saya kan, bilang ya udah tak temenin. Akhirnya bertiga. Nah habis itu sore habis asar berangkat. Itu posisi tuh emang pendakian lagi sepi, lagi musim hujan soalnya kan. Nah saya berangkat ya dari bawah, emang udah kayak naik nggak kayak bimbang gitulah, soalnya kan di trek Cuaca pas hujan di trek cuma bertiga. Terus tapi tetap maksain berangkat. Jalan ya saya perasaan udah pokoknya nggak enak banget kan. Jalan naik ke atas sampai pos 1 kan istirahat. Teman saya kan foto-foto, terus pokoknya foto terus selfie itu. Terus temennya kan ngeliatin ini fotonya bagus nggak. Aku lihat mukanya kok udah pokoknya di foto sama aslinya kok beda.
kayak bukan dia sendiri lah. Tak liatin ini udah nggak beres apa, terus udah bilang sama kakaknya, ini kayaknya udah nggak beres mas, aku bilang gitu. Terus tapi nggak berani ngomong sama teman saya kan. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, pokoknya sampai mana kita naik, kalau misalkan ada apa-apa kita langsung turun gitu kan. Biasanya kan kalau naik lewat Patak Banteng paling lama kalau bawa berat 2 jam, kalau nggak 2,5 jam. Itu nyampe pos 2 tuh udah 2 jam. Pos 2? Iya, nyampe pos 2 kan biasanya 1 jam, kalau nggak setengah jam udah nyampe sana. Tapi itu tuh udah 2 jam kok kayak nggak nyampe, itu posisi udah maghrib. Nah udah maghrib, kakaknya teman saya bilang, apa kita balik aja? Tapi teman saya bilang, nggak mau lah. Saya langsung lihat mukanya, kok raut wajahnya udah bukan teman saya sendiri gitu loh. Udah beda lah. Kayak saya lihatnya tuh kayak yang di foto. Nah, Maksudnya seperti apa? Cewek cantik. Ya, rambutnya panjang, cewek putih pokoknya. Nah, udah langsungnya bisikin, "Mas, ini kayaknya bukan teman saya bilang gitu kan. Ya emang dari tadi gerak-geriknya udah beda. Nah, pas lanjut jalan maghrib kok mau berhenti kayak nggak usah berhenti gitulah. Biasanya kan kalau maghrib setiap adzan istirahat, cuman ini kok mau istirahat pas maghrib loh, kayak mau duduk aja susah gitu kan. Nah udah gitu kakaknya teman saya tuh buka payung, pakai maghrib pakai payung. Nah yang cewek pas nyamar jadi teman saya tuh ngikutin di belakang. Terus saya kan tanya sama teman saya, kamu bawa apa sih? Gitu kan. Nggak bawa apa-apa. Terus make up, dia bawa make up tapi banyak, komplit lah pokoknya kan. Kalau naik gunung kan sebaiknya kalau bawa make up nggak usah terlalu banyak, cuman teman saya tuh bawanya tuh banyak lah. Nah terus aduh gimana sih malah bawa make up banyak, kayaknya ini pengen make upan, tak bercandain kayak gitu kan. Terus udah gitu lanjut perjalanan. Terus pas nyampe pos 3 kakak teman saya udah bilang, udahlah kita balik aja. Tapi teman saya tetap kekeh, udah harus naik pokoknya harus naik gitu kan. Terus teman kakak saya bilang, ya udah kalau mau naik sendiri. Akhirnya teman saya naik sendiri, tapi kayak jalannya agak cepet, udah bukan dia loh, kayak udah dimasukin makhluk lain lah. Terus wah ini kayaknya nggak beres. Akhirnya saya sama kakak teman saya itu langsung mengejar sampai pos 3, bawah pos 3 itulah. Udah kita balik, tapi tetap teman saya nggak mau. Akhirnya teman saya jatuh tuh langsung ke batu-batu, tapi kayak langsung bangun. Ditanya sakit nggak, cuman nggak ada suara lah, cuman geleng-geleng gitu. Wah ini kayaknya udah nggak beres mas, aku bilang gitu. Ya ini udah nggak beres gitu. Terus tak istighfari, tak sholawatin gitu kan. Tapi tetap temen saya tuh hawanya pengen naik terus. Udahlah kita pulang itu. Pas di pos 3 saya nyorotin ke bawah kan, takutnya ada pendaki lain kan. Tak liatin ke bawah, kok ada kayak cahaya ke atas gini, kayak ada cahaya. Langsung aku bilang, mas itu apa ya? Gak tahu tapi ada cahaya kan. Iya. Terus aku tanya sama temanku, kamu lihat itu nggak? Cuman geleng-geleng. Enggak gitu. Terus udahlah ntar cerita di bawah, saya bilang gitu. Nah nyampe pos 1 kan udah kayak plong, nggak ada pohon gitu kan. Oh ada kayak perasaan kok nggak enak, kayak ada yang ngikutin gitu kan. Saya lihat sliwer gitu kan, putih. Terus aku bilang, mas itu apa ya? Nggak tahu, paling itu angin gitu kan. Oh iya angin gitu kan. Terus di bawah pas udah nyampe pos 1 itu kan ada warung. Nah ada warung, saya bercanda, assalamualaikum, beli bu gitu kan. Terus langsung dipegang sama kakak teman saya kan, nggak usah kayak gitulah, ini di alam, nggak usah main-main gitu.
terus langsung gitu turun ke bawah lagi masih ada warung. Tahu-tahu di situ ada di kayak jendela gitu ada yang ngintip. Begitu noleh langsung ya itu langsung teriak turun ke langsung lari kan. Terus masnya teman saya tuh ngejar, kenapa sih nggak apa-apa gitu kan. Terus akhirnya turun ke bawah sampai base camp. Saya ceritain kan tadi itu saya lihat cewek cantik banget. Terus langsung minjem HP teman saya, coba lihat HPmu gitu kan. Lihat, iya bener ini yang di foto tuh nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus itu. Terus akhirnya sumpah ini beneran kayak yang tadi saya lihat, aku bilang gitu. Terus masa sih iya. Terus akhirnya kan udahlah jangan di base camp ceritanya, kita ke warung. Akhirnya ke warung, cerita di warung, terus ngomong ke warung. Terus ibu warungnya tanya, bukannya tadi naik mbak? Ya tapi tadi ada kejadian bu, jadi nggak jadi naik, terus akhirnya turun gitu kan. Terus akhirnya cerita tadi yang di atas. Terus ibunya bilang itu tadi yang di pos 3 yang di batu itu, nah itu jin tapi nggak nakal lah, itu jin baik, soalnya ada cahaya, ibunya bilang kayak gitu kan. Ya percaya nggak percaya, soalnya kan saya lihat sendiri gitu kan. Terus udah, kalau di pos 2 kan berat gendong tasnya kan, dia tanya, jadi saya di pos 2 tuh berat banget bu bawa tasnya, kayak double lah. Itu di situ tuh ada anak kecil biasanya pengen ikut dia, tapi nggak nyampe sini kan gitu kan. Enggak sampai sini saya udah nggak berat. Terus udah akhirnya ibu bilang itu tuh 1001 pendaki pasti ada yang kenal lah. Rombongan saya tuh di nomor urut 1001 gitu. Terus itu pokoknya jarang-jarang lah yang kayak gitulah. Pokoknya kalau nggak dari nomor urut 1001 pendaki itu jarang yang kayak gitu, kecuali emang nyari yang mistis itulah. Itu sebelum di Gunung Slamet. Ya. Berarti ini kan perjalanan Mbak Vina ini kan menyusur dari gunung ke gunung, ya setelah berita lah. Mungkin setelah dari Gunung Perahu, Slamet, kemudian gunung mana lagi Pak? Sindoro. Nah pas yang di Sindoro ini kan saya sama temen cewek. Nah niatnya kan mau berdua. Hanya berdua? Ya niatnya mau cuma berdua. Kita mampir ke Sekre di Mendolo, itu kan ada tempat persinggahan para pendaki. Kita kesana aja yuk gitu kan, saya sama temen. Ya udah kesana dulu, barangkali ada temen kan. Akhirnya kesana ada cowok dari Garut 2. Dari mana? Garut, Jawa Barat. Iya, terus saya tanya, Mas mau naik kemana? Mau naik ke, terserah sih Mbak mau kemana aja, cuma soalnya lagi masih bingung. Ya udah Mas, ikut saya aja ke Sindoro. Akhirnya naik ke Sindoro. Niatnya kan mau ngojek, cuman yang cowok 2 itu katanya udah biasa nggak ngojek gitu kan. Ya udahlah kita jalan kaki ya masih biasa lah jalan. Tapi pas itu kan habis dari Slamet, jadi kalau ke gunung lagi jadi gampang lah ngerasanya. Nah udah kan hujan, terus kita diriin tenda, sana bawa tenda, saya bawa tenda. Nah tapi kok kayak hati tuh bilang kamu jangan tidur di tenda gitu. Terus aku bilang kayaknya aku nggak mau tidur di tenda lah, mau tidur di warung. Di pos 3 itu kan warung Pak D. Nah saya sholat maghrib, enggak, itu posisi teman saya tuh di pos 2 udah PMS. Nah udah PMS, dia nangis, Mbak gimana ya, soalnya saya PMS. Udah nggak apa-apa, soalnya saya pernah naik gunung tapi PMS, nggak usah naik ke puncak, paling minim ya sampai sunrise camp, saya bilang kayak gitu. Tapi tetap nangis lah, hatinya udah nggak tenang. Tapi saya coba buat tenangin, terus bilang ke dia, udah pokoknya mantep, nggak usah mikir yang aneh-aneh, insya Allah nggak ada apa-apa. Udah akhirnya dia mantep, lanjut perjalanan sampai pos 3.
saya mampir dulu kan ke warungnya Pak D, bilang, kalau di sunrise camp kira-kiranya aman nggak Pak? Gitu kan. Nggak usah di sunrise camp soalnya sepi, banyak babi gitu kan. Ya udah akhirnya camp di pos ini apa, di pos 3. Ya posisi hujan itulah pas masang tenda. Nah, posisi hujan selesai, terus masuk ke tenda, masak, makan, ngapain. Terus pas maghrib saya sholat di warungnya Pak D itu kan. Saya sholat sendiri, ya di situ masih di warung banyak pendaki. Terus sampai niat saya kan mau isaan. Nah teman saya nyamperin, Mbak mau balik ke tenda enggak? Enggak ah, ntar aja mau sholat isya sekalian gitu kan. Terus akhirnya teman saya balik lagi. Saya sholat sampai isya, temen bilang, Mbak nggak ada niatan mau balik. Enggak lah, kayaknya mau tidur di sini aja. Akhirnya ngambil barang-barang di tenda, cuma ninggalin yang di tenda, tidur di pos di warungnya Pak D itu. Terus ada cowok satu dari Medan itu tidur di situ. Terus ada 2 cowok lagi dari Salatiga tidur di situ juga, karena hujan kan nggak pada mau tidur di tenda, akhirnya tidur di situ. Terus ngobrol sama Pak D sama pendaki-pendaki lain itu sampai sekitar jam 10-an. Terus akhirnya jam 11 tidur kan. Akhirnya warungnya kan lampunya dimatiin, terus ditutup warungnya. Saya tidur, sebelah sini masih plong, teman saya sebelah sini, saya di tengah kan, sebelahnya anak Medan, terus anak yang luar itu. Terus tidur kan lampunya dimatiin. Nah teman saya bangun, Mbak kayaknya saya nggak bisa tidur soalnya perasaan udah nggak enak, tolong dinyalain lampunya lah gitu kan. Akhirnya lampunya tak nyalain lagi. Ya udah tidur, bener-bener tidur tuh udah nggak nyaman banget, pokoknya kayak ada yang ngawasin lah. Terus dia bilang, Mbak kayaknya ada yang ngawasin, udah diem, nggak apa-apa. Akhirnya tuker posisi tidur, saya yang paling samping, udah nutup pakai SB gini, sambil peluk-pelukan lah, udah intinya udah takut. Terus akhirnya saya noleh ke samping, kok kayak ada wujud hitam besar gitu loh. Terus langsung, gimana ini? Terus lah gimana, itu sebelah udah nggak beres gitu kan. Akhirnya ngambil tasnya buat nutupin sampingan itu. Terus gimana nggak bisa tidur, akhirnya istighfar. Terus soalnya kan saya sama dia kalau misal salah satu ada yang kesurupan nyalur, jadi kan takut. Akhirnya selawatan bareng gitulah, nggak bisa tidur. Akhirnya tidurnya mepet-mepet ke yang anak Medan itu. Terus gimana Mbak ini kalau nggak pagi-pagi tuh ya, jamnya kok lama banget, itu jam 12 mau ke jam 1 aja udah lama banget. Terus akhirnya udahlah, kita bismillah lah, kita tidur gitu kan. Nah dia minta pipis, ya gerimis itulah malam-malam. Tak anterin kayak di semak-semak itu kan, sampingnya pohon, kayak hutan ya lebat gitu lah pohon-pohonnya. Udah ada yang ngeliatin lah, ngawasi. Itu cewek juga, rambutnya panjang, ya agak samar sih, cuman sana mukanya agak jelas, cewek kayak senyum-senyum gitulah. Terus saya bilang, pas dia pipis kan saya agak maju sedikit kan, terus saya bilang, jangan ganggu, saya cuma numpang pipis, nggak macem-macem, saya bilang gitu. Terus hihihi, cuman ketawa kayak gitu. Terus udah dia bilang, Mbak tadi apa? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, saya bilang. Udah kita masuk. Akhirnya masuk ke warung lagi, kita tidur. Terus dia bilang, Mbak saya tuh awalnya udah nggak enak, ini udah dingin banget, gimana ya, udah tidur di merem-meremin. Akhirnya dipaksa merem, terus akhirnya merem sampai jam 3 kalau nggak salah, kalau nggak setengah 4 itu yang anak Medan bangun. Terus dia sholat tahajud, terus tak tanya, mau samit Mas? Ya ini mau samit. Akhirnya dia makan apa-apain, kayak pengen ngikut ke atas, cuma soalnya kan udah saking takutnya, bingung kan mau ngapain, soalnya belum pada bangun. Akhirnya
Terus saya bilang, tapi saya sendirian nggak di sini, nggak berani mbak. Terus iya sih kamu lagi PMS kan. Terus akhirnya nunggu sampai subuh tuh udah kayak lama banget, paling nunggu 2 jam itu udah kayak berjam-jam, udah lama banget. Terus teman saya bilang, gimana ya mbak kalau kita sampai ke surga langsung tak ditampar. Terus bilang, jangan bilang kayak gitu, kita nggak kenapa-napa. Akhirnya dia ya intinya udah takut banget kan. Terus akhirnya yang anak Medan terus sama teman-teman yang di luar, pendaki-pendaki yang di luar itu naik, udah sepi banget, udah kayak bingung banget, kayak udah pengen balik ke tenda tapi takut gitu kan. Akhirnya subuh pada bangun, terus saya keluar, masih ada yang ngawasin. Terus saya balik ke tenda, bangunin temennya, aku suruh samitkan ke atas. Terus sudah balik, saya bilang kita masih diawasin kan. Ya sempet nggak percaya, cuman kayak mungkin karena PMS jadi gangguan apa gimana kan. Terus akhirnya terus saya, gimana mbak, udah nggak apa-apa. Akhirnya sampai terang, alhamdulillah nggak ada apa-apa sih, cuman itu nggak ngeganggu lah, cuman nampakin pengen kenalan mungkin. Pasti Sindoro itu ya. Iya. Pasca dari Sindoro berlanjut ke trek selanjutnya kemarin ke perahu. Udah berapa hari? Ya mungkin sebelum PPKM. Ya. Nah itu saya sempetin naik gunung kan, pengen tektok ke sana. Juga temen dari Medan kan kasihan belum pernah naik. Nah terus udah kita ke sana, berangkat siang, niatnya kan mau berangkat sore, cuman kayaknya malam Jumat lah, nggak mungkin kalau mau tektokan. Terus ya udah akhirnya berangkat siang, nyampe sana sore, kita istirahat di base camp, terus tidur di sana. Niatnya kan mau berangkat jam 5 subuh, tapi kok pas saya bangun pas mau subuhan, kok angin kayak kenceng gitu kan. Terus kayak mau bangunin temen, enggak lah, kayaknya paling nggak jadi. Terus saya keluar, beneran udah mendung, ya nggak mendung sih, cuman angin tuh emang kenceng banget. Terus akhirnya saya lanjut tidur sampai jam 7. Saya keluar, lihat daerah perahu, loh kok mendung gitu kan. Tak tungguin terus sampai jam 8 saya di luar, malah kesini kok gerimis. Saya masuk, bangun, gimana mau jadi nggak, soalnya ini hujan gerimis, sudah mulai gerimis, juga di atas mendung gitu kan. Teman saya keluar, ya udah kita nunggu sampai jam 9, kalau misal nggak jadi naik, ini nggak terang terus itu hujan, kita nggak usah naik, lanjut besok. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah gitu teman saya yang satu kan belum bangun, terus akhirnya ditungguin di bawah tuh panas cerah gitu lah. Kayak saya mau naik tuh kayak bimbang, apa aku ikut pulang aja pak, kan ada temen yang mau pulang, mau turun, anak basket mau turun, apa saya ikut pulang pak. Terus kalau tega nggak apa-apa kalau mau pulang. Terus yaudahlah tak temenin. Yaudah sampai jam berapa, kalau misal udah terang kita langsung naik, kalau jam 11 nggak terang kita pulang, saya bilang gitu. Terus akhirnya jam 11 udah agak terang, cuma di atas masih mendung. Terus teman bilang, udahlah nekat aja kita naik gitu kan. Ya udah kita naik. Pas perjalanan tuh biasanya naik biasalah, karena jalan santai gitu kan, itu tuh kayak ngerasa ngap gitu loh. Padahal kita nggak bawa beban banyak, cuman bawa tas aja, tas kecil-kecil kan, cuma buat tempat minum. Kok nyampe pintu rimba itu kayak udah, kita kok kayak udah jalan lama ya, kayak udah jalan 2 jam.
ngapnya tuh kayak bener-bener sampai kayak gitu kan. Terus temen bilang, iya sih nggak kayak biasanya, apa kita karena nggak pernah olahraga gitu kan. Ya mungkin nggak pernah olahraga gitu kan. Udah kita lanjut, kok makin kesini makin ngap gitu kan. Tapi pikiran masih udahlah paling karena kurang olahraga gitu kan. Terus akhirnya sampai atas pos 2 kita misah. Saya sama temen yang satu udah naik duluan kan. Tapi perasaannya tuh kayak udah nggak enak, takut kenapa-napa kan, soalnya memang mendung kabut. Terus tapi saya nggak bilang sama temen yang satu, bilang perasaan kok nggak enak, takut si A kenapa-napa, soalnya kan saya sama si B kan di sini gitu kan. Terus udah nyampe atas pos 3 saya manggil-manggil kok nggak ada suara. Terus saya bilang, gimana nih kok nggak ada suara gitu kan. Terus coba panggil lagi, mungkin udah di atas. Akhirnya udah mendekati puncak, saya teriakin lagi, manggil si A. Akhirnya dia nyautin, ngomong saya udah di puncak. Akhirnya ngejar kan sampai puncak. Dia bilang, tadi kamu di bawah di atas pos 3 di bawah pos 3 lihat monyet nggak ada lah, sembarangan nggak ada monyet di sini, saya bilang gitu kan. Ada kok, tapi gede di atas kepala lagi gelantungan, nggak ada gitu kan. Terus akhirnya akhirnya tetap lanjut perjalanan kan, udah sampai puncak. Terus lanjut ke arah yang mau ke Pelawangan. Nah tapi nggak nyampe Pelawangan. Di atas tuh emang bener-bener 3 orang lah, nggak ada yang lain. Di atas sudah kayak gunung sendiri lah. Akhirnya teman saya kan BAB di sana. Nah teman saya yang B bilang, kalau mau BAB permisi, jangan asal BAB gitu kan. Tapi teman saya bercanda, maksudnya bercanda lah, langsung BAB di situ, di semak-semak. Terus udah itu makan, ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 3-an lah itu kan. Terus langsung mendung, gerimis, langsung packing. Temen bilang, udahlah kita kayaknya nggak bisa sampai sunsetan kan. Juga mendung, kayaknya nggak bakal dapet. Terus akhirnya kita mutusin buat balik. Nah di puncak teman saya si B bilang, nanti di pos 3 itu ya kita foto. Udahlah, udah nggak pengen foto, tapi saya pengen foto. Ya udah, akhirnya difotoin. Nah di situ saya udah kayak perasaan kok nggak enak. Terus saya lihat-lihat di pohon-pohon, kok kayak pohonnya udah ada yang ngeliatin gitulah. Bentuknya seperti apa itu? Itu dulu kan pernah ada pendakian ke Sambar Petir kan, di situ cowok. Ya saya lihatnya kayak pendaki, tapi itu kayak ngeliatin, pokoknya ngawasin gitulah. Misalnya saya ngomong ke temen, udahlah kita turun aja, ini udah nggak enak, soalnya udah mendung, takut hujan, kita nggak mau jas hujan. Akhirnya turun. Nah sampai pos 3 itu belum sampai pos 3 itu, bawah tower saya udah lihat kayak cewek ya di pohon gitulah. Terus udah merinding gitulah. Terus noleh ke belakang, kan saya di tengah, teman saya si A di depan, si B di belakang. Saya lihat ke belakang, kok tiba-tiba yang pokoknya makhluk yang itu udah di belakang teman saya si B itu. Saya nggak mau lah bareng teman si B itu kan. Akhirnya saya ngejar si A, dia kan larinya cepat, jalannya cepat, ya udah saya ikutin dia. Terus udah gitu nyampe Akar Cinta itu, teman saya benerin sepatu kan gelap, soalnya kan itu di dalam hutannya lah, itu gelap. Temen yang si A bilang, cepetan ini udah mau maghrib, kita harus nyampe bawah sebelum maghrib gitu kan. Terus temen saya, bentar, tapi di situ masih sempet pada foto-foto, bikin video gitulah, tapi posisi udah
emang benar-benar gelap. Nah udah kita turun, perasaan saya kok udah nggak enak gitu kan, terus noleh ke belakang masih aja ngikutin, terus Wajahnya seperti apa? itu kayak samar lah, nggak begitu jelas, samar-samar lah, tapi kayak sliver tuh, cuman dia tuh nundukin kepala tapi rambutnya ke depan panjang gitu lah. Terus udah gitu sampai pos 2 kan niatnya mau istirahat, cuman teman saya si A bilang jangan istirahat lah, udah kita lanjut. Dia juga perasaan udah nggak enak, cuman nggak ngomong lah. Terus akhirnya udah sampai pos 2 dan saya tuh mulai dingin, tangan yang sebelah sini udah mulai dingin, itu udah nggak enak lah, kok sakit intinya kan. Tapi saya belum bilang ke temen. Terus akhirnya saya istighfarin gitu kan, saya pencet-pencet sendiri, udah agak enakan. Terus nyampe pos 1 teman saya si B minta foto. Nah teman saya si A bilang udah jangan foto-foto lagi lah. Terus si B bilang saya kan tadi belum foto di sini. Terus aku bilang ya udah kalau mau foto-foto cepetan gitu kan. Tiba-tiba tuh HP-nya kayak nggak tahu ngeblank, nggak tahu apa, tapi kalau ngeblank kan apa kelihatan lah, tapi itu tuh kayak ada tangan yang mencet-mencet gitulah. Nah udah gitu difotoin, tapi bukan teman saya, moto sendiri gitu loh. Terus udah akhirnya foto selesai, sini tuh semakin masuk, kayak ada yang jalan mau masuk ke sini kan. Terus tak tahan bilang dosa, saya bilang cepet kita lari, pokoknya keluar dari hutan rimba sebelum maghrib saya bilang. Akhirnya pas udah keluar dari itu pintu rimba, saya bilang ini saya sakit loh, ini kayaknya ada yang mau masuk gitu kan. Temen saya nuntun sambil dibacain istighfar, ayat kursi sama sholawat, tapi tetap nggak itu tetap nggak mau keluar itu lah. Terus ini kayaknya udah mau masuk. Akhirnya saya lari sampai base camp, nggak ada orang-orang base camp kan. Saya bilang ini mau gimana, tak bisa terus. Soalnya diginiin tangan tuh udah beda, yang sini normal, yang sini tuh udah kayak biru memar itulah. Terus akhirnya sampai base camp, saya ketemu orang base camp, saya bilang mas ini kayaknya udah ada yang masuk. Apa nggak ada yang masuk lah, masih dibercandain gitu kan. Terus nggak ada yang masuk beneran, ini udah nggak enak tuh, tangan tuh udah beda, saya bilang gitu. Terus akhirnya masnya bilang udah sini coba lihat, cuma nggak tahu dibacain apa, langsung kayak dikeluarin gitu, langsung enteng. Nah pikir saya udahlah paling udah enteng kayak gini kan, udah enakan lah. Akhirnya udah kita pulang, sampai base camp itu langsung pulang, mampir kan ke rumah temen, mampir cerita-cerita gitu. Terus akhirnya kan yang cowok mandi, saya juga mandi, saya mandi di kamar mandi di rumah teman saya itu kan. Akhirnya mandi, kayak kok nggak enak ya mau mandi gitu kan. Terus perasaan udah nggak enak banget gitu. Terus saya cuci muka, kok pas buka kayak ada sesuatu lah di bak Kolam itu. terus astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Sesuatu apa itu mak di kolam? Ya kayak lagi ada yang jongkok, kayak rambut gitu jongkok gitu kan. Terus akhirnya terus kucuk-kucuk, tapi kok nggak lihat lagi, kok nggak ada gitu kan. Akhirnya mandi dicepetin, tapi kayak mau berbalik badan tuh nggak berani, kayak akhirnya ngadep ke kolamnya itulah, nggak berani berbalik badan. Terus udah gitu kan kayak ada ventilasinya, kok kayak di situ kayak ada yang ngawasin. Terus udah mandi tuh kayak cepet buru-buru sampai nggak sabunan itu langsung keluar. Terus saya bilang kenapa sih gitu? Kayaknya tadi ada yang ngikutin deh. Siapa? Terus kayaknya yang tadi di perahu dah, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, mungkin ntar pergi sendiri gitu kan. Terus udah kayak gitu akhirnya saya pulang. Habis mandi masih sempat ngobrol lah cerita sampai jam 9 malam. Terus saya pulang ke rumah. Nah niatnya kan pulang ke rumah karena ada orang tua, terus ada pesantren juga kan, niatnya sekalian kesurupan lah dimasukin gitu. Tapi niatnya udah sampai sini, tapi kayak mau masuk tuh dia nggak mau gitu loh.
terus bingung kan, duh ini gimana ya, terus udah tak biarin, cuma ngomong ke adik kan, ini kayaknya apa ada yang masuk dek, terusan mbak iya, terus coba buka jendela, terus tak suruh keluar lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah agak enak, udah agak plong, tapi tuh punggung kayak nggak mau tidur berbaring, maunya kayak tengkurap terus. Udah bingung ini gimana ya, akhirnya tak bacain Al-Quran, terus tak bacain ayat kursi, tak sholawatin, akhirnya enakan gitulah. Terus apa namanya, pas tidur ya udah enak, cuman kayak pas tidur tuh mimpi kayak dibawa ke itulah, ke jalur yang tadi, kejadian yang tadi itu. Intinya langsung kebangun, udah keringetan itu, untung udah subuh, langsung subuhan, langsung ngomong ke ibu, bu, ini kayak udah nggak enak ini badannya, gitu kan. Terus bu bilang, kenapa? Ya itu kemarin ke perahu gini. Terus tak ceritain semuanya, langsung tuh sama ibu didoain, sama dikasih bawang merah, didoain itu, langsung alhamdulillah enakan lagi. Itu pas di perahu. Ya, luar biasa ya, melalang buana sampai berinteraksi, bahkan sangat sering mendapatkan hal-hal seperti itu yang ingin membonceng ke gunung. Oke, mungkin sebelum pertemuan pada malam ini ditutup, Mbak, barangkali punya cerita penutup nih Sekapur Sirih dari tim 2 Sisi ini sendiri. Monggo. Saya pernah kerja kan di Bogor. Jawa Barat, Bogor ya? Iya, di restoran. Restoran tuh, Pak? Iya, di restoran. Tapi ya kayak agak ke Jawa-Jawaan gitulah tempatnya. Asik. Iya. Nah, saya kerja di situ. Tadinya kan di tempat tinggalnya kan di Tangsel, tapi sebenarnya ada mes. Nah, saya kerjakan saya di situ tuh sama sepupu saya dari Purwokerto. Nah, pas itu kan tante saya kayak makin kesini kok makin pilih kasih gitu loh, pilih kasih gitulah. Terus kayak saudara saya tuh kayak pengen nyingkirin saya, itu kan. Jadi saya kan gampang mikir gitulah, gampang kepikiran gitu kan. Nah udah itu udah kerja selama setengah bulan. Nah udah kerja selama setengah bulan, akhirnya saya mikir, saya telepon ke ibu, bu kayaknya pengen ke mes aja lah, nggak mau di sini lagi, soalnya kayak nggak enakin. Soalnya saya tuh didiemin sama tante saya cuma gara-gara kesalahan sedikit lah. Akhirnya kan saya jadi kepikiran, kerja jadi nggak tenang gitu kan. Intinya kayak udah nggak betah. Terus bilang, bu kayaknya mau kerja di sini sebulan aja gitu kan. Nah akhirnya udah, pokoknya udah pemikirannya tuh udah kemana-mana lah, mikir yang tantenya kayak gini, mikir di rumah kayak gini. Adik saya nelpon, mbak besok beliin HP ya gitu kan. Lah langsung disitu mikir lagi, gaji segini adik minta HP, terus pikiran udah pengen keluar kerja terus gitu kan. Pokoknya disitu udah bener-bener down, udah bener-bener gak bisa mikir lah. Juga kayak di tempat kerja tuh kayak sering ngalamun gitu kan. Nah, menurut saya di tempat kerja tuh cowok, dia bisa interaksi sama makhluk lah, bisa interaksi sama makhluk. Pas di musolanya kan paling pojok, terus saya kalau sholat tuh sering kayak diawasin, kayak sering denger suara anak kecil. Padahal kalau sama pedesaan kan agak jauh kan, itu sering ada suara anak kecil. Saya habis sholat dilihat-lihat nggak ada pelanggan anak kecil, kok ada suara anak kecil. Tapi saya masih diem gitu, terus makin kesini kok makin kayak kadang kayak ada yang gangguin lah. Lagi sholat kan deket sama WC-nya, itu kadang suka ada keran nyala. Ya saya sering ke situ, kayaknya tadi nggak ada orang kok keran nyala, ya udah saya matiin kayak gitu.
pokoknya makin kesini makin jahil lah, makin ngejailin terus. Nah udah gitu pas hari apa itulah mau ada orang nge-booking tempat kan, mau buat ulang tahun. Nge-booking tempat buat ulang tahun, terus akhirnya kan semua karyawan ngesiapin. Terus teman saya yang bisa berinteraksi itu kayaknya lagi ada masalah lah, dia ke kamar mandi. Nah dia ke kamar mandi tapi saya liatin gerak-geriknya udah kayak bukan dia sendiri lah, udah kayak ada yang masukin gitu. Udah gitu dia keluar langsung duduk ke tempat yang buat acara itu kan, duduk kita yang lainnya lagi pada masang balon, masang dekor-dekor gitu kan. Terus saya duduk langsung nyender ke itu tembok, langsung jatuh ke depan, langsung kayak orang kejang-kejang gitulah. Saya udah ngerasa kalau dia tuh bukan diri dia gitu loh. Terus saya langsung lari kan, nggak mau sampai kesurupan kan gitu. Tapi begitu saya lari kayak ada yang nahan, nggak usah lari, intinya ada yang berbisikin kayak gitu. Saya pegang di pohon, kayak udah, saya tuh nggak mau nangis, tapi kayak kok tiba-tiba nangis gitu loh. Yang teman saya akhirnya kan kesurupan, itu kesurupannya dimasukin anak kecil. Nah pas saya yang masukin itu, intinya selihat saya tuh kayak kok sesosok cewek juga sih, tapi nggak tahu itu kuntilanak, nggak tahu itu gombel. Terus akhirnya saya dibawa ke mes, akhirnya kan diobatin, masih bisa maksudnya udah normal. Sayanya akhirnya istirahat itu kan posisi pagi sampai jam 11 siang. Terus udah gitu kan saya nggak enak kan kalau istirahat tiduran di mes. Akhirnya jam habis dulu itu saya balik ke tempat kerja. Saya kerja, teman-teman bilang nggak usah kerja dulu, libur aja nggak apa-apa, soalnya badan lagi nggak enak. Tapi itu saya di mes sendiri kayak juga merasa nggak enak juga kan. Akhirnya saya maksain kerja. Maghrib saya duduk di luar kan, badan udah gemeter terus, udah nggak enak. Akhirnya izin lagi, balik kan ke rumah, ke mes lagi. Udah tenang, terus tidur masih biasa. Nah hari berikutnya kesurupan lagi, karena pagi-pagi saya ngelamun mikirin ini itu. Terus akhirnya jam pagi sampai siang jam 11-an kayaknya saya disuruh istirahat lagi. Terus akhirnya saya pas udah enakan balik lagi ke tempat kerja, langsung itu kesurupan dari sore kan. Nah di situ kesurupan pertama diobatin sama teman-teman, kan ada yang bisa ngobatin katanya kan, itu nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya panggil bosnya kan kiai juga kan, itu Maghrib nggak bisa ngobatin juga, nggak kuat sampai kontal gitulah. Akhirnya ngundang kiai daerah-daerah situ, nggak bisa juga. Itu Vina diajak mati terus, nekek terus sampai udah nggak bisa, kayak nafas tuh kayak udah susah banget kan. Terus akhirnya di mes kan tempatnya sempit, akhirnya dibawa ke tante saya pas udah agak mulai sadar itulah. Nah pas udah di situ di rumah tante saya, udah maunya dipanggilin kiai lagi, tetap nggak mau, tetap kesurupan terus lah, intinya nekek gini lah. Terus udah teman-teman keluar
udah pasrah lah, nendang terus gitu kan. Itu kan yang masukin udah ganti, yang tadinya kan beda, maka kayaknya kuntilanak. Terus yang pas udah di rumah tantenya tuh kayak wewe gombel lah, terus ditanya kan, akhirnya berinteraksi gitu kan, ditanya ini siapa gitu kan, terus nggak tahu namanya gitu kan, yang masukin ke tubuh saya. Terus akhirnya kamu mau apa gitu kan, aku mau ngajak dia mati gitu, tapi sambil bercanda hihihi gitu kan, terus sambil langsung nekok gitu lagi, langsung dilepasin nggak bisa. Udah kayak gitu akhirnya dibercandain lagi, kamu cantik nggak gitu kan, terus saya cantik lah gitu kan. Nah pas lagi berinteraksi sama dia sama teman-teman saya tuh kayak gimana sih, kayak pasrah lah, udahlah kalau mau mati mati aja, saya bilang gitu. Terus si wewe gombelnya itu kayak ya udah kalau mati, kalau kamu udah pasrah gitu kan. Tapi kayak langsung saya ada bayangan di sini tuh, saya belum bahagiain orang tua gitu loh. Nah belum bahagiain orang, aku mikir kayak gitu, terus nggak, pokoknya harus ngelawan gitu kan. Akhirnya saya lawan, terus saya tuh kayak mencoba berinteraksi lah dalam tubuh saya tanya kan, kamu maunya apa sih gitu kan, saya mau ngajak kamu mati gitu. Terus dia cerita kayak ngasih gambaran kalau dunia dia tuh lebih indah daripada dunia nyata gitu. Terus diberi gambaran, ini kamu kalau mau apa-apa tuh dikasih, kamu tuh nggak usah nyembah Tuhan gitu kan. Intinya dia bilang kayak gitu, ikut saya aja, hidup di kehidupan saya tuh lebih enak daripada di kehidupan kamu juga capek kan, intinya dia bilang kayak gitu kan. Dan sudah itu nggak mau, saya masih punya orang tua, masih harus banggain mereka, saya sama setannya itu. Terus sudah dia bilang kamu nggak usah balik ke alam kamu ikut saya. Terus sudah itu dia bilang dia cerita dia tuh mati karena dibunuh, kayaknya karena dibunuh. Soalnya dia ngasih gambaran dia tuh terakhir sebelum mati dia mau pergi ke salon. Sebelum pergi ke salon itu saya dikasih gambaran dia tuh ada cowok yang ngikutin. Terus habis itu saya nggak tahu persis, intinya langsung kayak disekap ya, nggak tahu itu cewek apa, saya nggak tahu, intinya kayak dimainin lah sama cowok-cowok itulah. Akhirnya nggak tahu dibunuhnya gimana, saya nggak persis karena dia nggak ngasih gambaran kan. Udah tuh saya bilang lah, itu duniamu, itu kehidupanmu dulu, jadi nggak usah ngajak-ngajak saya, kalau mau mati aja sendiri, saya bilang gitu. Terus akhirnya udah itu kembali, maksudnya udahlah, udah lepas, saya keluarin sendiri tapi tetap nggak bisa. Akhirnya tetap teman saya ngajakin ngobrol sama yang masukin saya kan, akhirnya dibercandain gitu kan, kamu mau nggak diajak jalan-jalan gitu kan, teman saya bilang. Terus yang masukin saya bilang mau gitu kan. Terus teman saya bilang mau nggak jalan-jalan pakai sepeda apa gitu. Sepeda ontel gitu. Nggak mau, kamu tuh miskin, nggak punya mobil. Terus teman-teman bilang kan, loh ada setan kok bisa mandang fisik gitu. Dalam hati saya, wah ini kayaknya dulu cewek nggak beres gitu kan. Terus yang lain pada ketawa, tapi posisi saya tersiksa kok mereka ketawa gitu. Terus udah tuh masih dibercandain itulah. Terus kan disitu teman-teman saya banyak lah, ada 8 orang di situ kan. Masih dibercandain, ditanyain, kamu cantik nggak? Cantik lah, kalau orang cantik tuh harus sama orang ganteng gitu. Setannya bilang kayak gitu. Terus bilang, di sini ada yang ganteng nggak? Terus nggak ada, di sini tuh jelek semua gitu. Terus ditanya, kamu punya cowok nggak? Punya, tapi cowokku jahat, dia bilang kayak gitu. Langsung mikir, langsung saya ajakin ngobrol lagi kan, sebenarnya kamu mati kenapa?
nggak apa-apa, saya diajakin mati sama cowokku, dia bilang gitu. Oh, jadi saya mikir di situ berarti dia mati tuh karena dibunuh sama cowok sendiri gitu. Nah udah kayak gitu akhirnya ditanya lagi sama teman saya, kamu bisa joget nggak gitu kan. Bisa, akhirnya dia nyanyi itu loh, potong bebek angsa gitulah, terus joget-joget kayak gitulah sambil berdiri joget kayak gitu. Akhirnya teman saya bilang, udah nggak usah joget-joget, kamu tuh nggak pantas buat joget gitu kan. Terus akhirnya saya ngerasa kalau dia itu mau buka baju, sama teman saya ditahan, nggak boleh, ini tuh bukan badanmu, ini badannya Vina, kamu nggak usah macam-macam. Tapi saya gerah, saya panas gitu kan. Terus itu udah nggak tahu jam berapa, akhirnya dia marah, ngeberontak. Udah, dia aku ajak mati aja, akhirnya nekek lagi. Itu sampai jam berapa ya, pas nekek, tapi saya kayak sadar gitu kan, ngelihat jam kayak samar-samar itu kayak udah jam 11-an lah, jam 11 itu. Terus akhirnya dipanggilin teman saya punya teman lah, itu katanya sih cucunya almarhum Mbah Mun. Terus udah gitu tetap nggak diobatin, tetap nggak mau keluar. Akhirnya ditelepon sama telepon ke rumah, bilang, Pak, ini anaknya tuh kesurupan dari tadi sore, nggak mau sembuh gitu kan. Akhirnya bapak nelpon ke temennya kiai juga, akhirnya di ruqyah online suruh ngikutin ucapannya, tapi kayak mau ngikutin itu udah kaku, udah nggak bisa ngomong lah. Akhirnya bapak sama ibu tuh udah berpasrah, nggak tahu mau gimana lagi. Terus akhirnya dibiarin kan, udah mau berontak terserah gitu kan. Akhirnya berontak, yang wewe-nya itu tuh ya capek sendiri kan, dia capek sendiri. Akhirnya saya juga udah bener-bener capek kan, udah dari sore nggak minum nggak makan. Akhirnya udah berhenti. Terus teman-teman keluar, saya udah sadar kan, maksudnya setengah sadar lah, udah alhamdulillah gitu kan. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba kayak di samping saya tuh kayak ada sosok kayak genderuwo gitulah. Lah genderuwo itu bilang ke saya, dia tuh manis, dia tuh cewek saya gitu. Terus saya bilang ke dia, tolong bawa dia pergi, soalnya dia masih nunggu di pintu kamar. Saya bilang, tolong bawa dia pergi, saya udah ngajak tapi nggak mau. Tapi ya ngomongnya tuh kayak samar-samar gitulah. Nah udah kayak gitu, langsung si wewe-nya itu marah, langsung masuk lagi, langsung nekek lagi. Saya bilang tolong gitu, tapi nggak ada yang denger, sampai saya keluarin sendiri, tapi tetap nggak bisa kan. Akhirnya pas tante saya lewat mau ke kamar mandi, bilang ini Vina kemasukan lagi gitu kan. Terus akhirnya pas masih nekek gitulah, sampai nafas udah nggak bisa, kayak udah mau bener-bener kayak udah mau mati lah, nafas udah susah kan. Akhirnya manggil teman-teman lagi, dikumpulin lagi, sampai 8 orang itu udah kewalahan lah, udah bener-bener capek kan, sampai pagi lagi. Itu akhirnya dia minta disisirin. Pas disisirin tuh kayak rambut saya tuh kayak gimbal, kalau disisirin tuh sakit. Terus disisirin gini kan, emang bener-bener sakit gitulah. Akhirnya dikeluarin dari sisir, nggak mau. Terus masih sempet-sempetnya ketawa itulah. Akhirnya dikeluarin dari sini, kayak akhirnya tuh kayak di sini nyangkut, kayak nggak mau keluar itulah. Udah pasrah, bener-bener saya tuh udah pasrah. Tapi sambil teman saya bilang istighfar terus, istighfar. Akhirnya saya bisa istighfar, akhirnya keluar itu langsung muntah-muntah, tapi masih kayak badan tuh kayak masih ada
yang disinilah Mas kayak ada di badan lah, masih berat banget gitu kan. Terus udah nggak apa-apa, ini tuh efek kamu berjam-jam kemasukan gitu. Terus apa namanya, suruh istirahat itu pagi. Apa yang cowok itu, ya maksudnya yang sosok tadi di sebelah saya itu yang cowok, dia bilang udah kamu nggak apa-apa, ini saya bawa pergi gitu kan. Terus saya udah sadar, udah dipijet, udah mandi, udah relax, saya keluar. Terus pas pagi-pagi itu tuh kayak kan sebelah rumah tante saya kan kayak lahan kosong, kayak pohon-pohonnya banyak. Terus apa namanya, saya lihat yang cewek masukin saya itu tuh lagi duduk di situ, kayak emang bener-bener nunggu lah. Terus saya batin, apa, tolong jangan ganggu saya lagi, saya nggak mau macem-macem, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya, saya masuk, temen saya ada yang jengukin, bilang, terus kayaknya dia nggak mau pergi gitu kan, mau nunggu terus di situ. Terus nggak mungkin lah, udahlah nanti juga pergi sendiri. Pas maghrib itu saya lihat kayak yang cewek itu tuh kayak ada yang membawa ke sana. Terus di situ udah ngegal lah, udah emang bener-bener nggak berat lagi badan lah. Terus akhirnya ibu ngejemput, terus disuruh pulang. Sangat luar biasa ya Kak, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami secara langsung, kan, pernah berinteraksi secara langsung live, bahkan kan juga mengetahui story-story kisah-kisahnya yang terdahulu. Terima kasih sekali Mbak Vina sudah hadir di Dua Sisi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pecinta misteri, tentunya hal-hal yang bersentuhan langsung dengan alam gaib di alam semesta ini. Begitulah tadi kisah dari beliau Mbak Vina yang sangat menginspirasi kita, membuat renungan untuk jiwa dan raga kita tentang bagaimana luasnya alam ilahi, luasnya alam misteri di alam fana dan dalam alam nyata. Dan itulah nilai dari Dua Sisi. Maka dari itu, ikuti terus kisah kami di Dua Sisi. Dan untuk teman-temanku yang memiliki kisah horor, memiliki kisah tragedi yang mengerikan, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Sekian dari saya, Arga Balarama, tetap di Dua Sisi. Pamyaking warono kinarya sarana hamemayu hayuning sasama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.